kami akan membongkar bagaimana cara pandang orang ini ketika dia itu mengkritisi salah satu amaliyah ahli sunnah wal jamaah, diantaranya adalah masalah tahlilan, yang mana kita tahu tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala baca Al-Quran atau zikir kepada mayit. Mazhab itu hafid dan ahli hadis. Kenapa kami berkata begitu teman-teman? Karena kita tahu kan Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan tahlilan atau menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada mayit, dan itu sudah berulang-ulang kali kami sebut bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan mazhab yang dipegang teguh oleh pendiri Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu menganjurkan umat Islam ketika kita ziarah kubur agar kita ngaji suratul Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Ikhlas itu ya. Kemudian disuruh atau dianjurkan oleh beliau Imam Ahmad agar pahala bacaan Al-Quran diberikan, dihadiahkan kepada mayit, karena menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal hadiah pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Oleh sebab itu kalau seumpama orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah, maka ini apakah mereka itu berani mengatakan Imam Ahmad pelaku bid'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video. Berikut ini videonya. Orang dimana dia itu seorang YouTuber yang seringkali dia itu mempersoalkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja ketika kami chat tuh orang, ketika kami hubungi dia, dan kebetulan dia punya nomor saya pun juga punya nomor dia. Namanya tiada lain tiada bukan adalah Harry Pras. Semoga dia menonton video ini dan menyadari apa yang ada dalam pikirannya itu sebenarnya sangat keliru ya. Mungkin dikarenakan minimnya referensi atau tidak bisa ngaji kitab, entahlah, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kami akan membongkar bagaimana cara pandang orang ini ketika dia itu mengkritisi salah satu amaliyah ahli sunnah wal jamaah, diantaranya adalah masalah tahlilan, yang mana kita tahu tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala baca Al-Quran atau zikir kepada mayit. Pada saat itu kami ngecek ini orang ya, ini Harry Pras, ini saya tampilkan ya, saya ngomong gini, apa Imam Ahmad itu ahli bid'ah karena membolehkan atau perbolehkan tahlilan dalam kurung hadiah pahala Al-Quran? Para imam empat mazhab itu hafid dan ahli hadis. Kenapa kami berkata begitu teman-teman? Karena kita tahu kan Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan tahlilan atau menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada mayit, dan itu sudah berulang-ulang kali kami sebut bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan mazhab yang dipegang teguh oleh pendiri Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu menganjurkan umat Islam ketika kita ziarah kubur agar kita ngaji suratul Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Ikhlas itu ya. Kemudian disuruh atau dianjurkan oleh beliau Imam Ahmad agar pahala bacaan Al-Quran diberikan, dihadiahkan kepada mayit, karena menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal hadiah pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Oleh sebab itu kalau seumpama orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah, maka ini apakah mereka itu berani mengatakan Imam Ahmad pelaku bid'ah? Setelah mendapat pertanyaan seperti itu, Harry Pras menjawab, yang dipermasalahkan ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari yang dinamai tahlilan itu. Kalau mau hadiahkan pahala bacaan Al-Quran, kapanpun boleh dilakukan. Berarti Harry Pras ini sebenarnya sudah mengakui bahwasanya hadiah pahala itu boleh. Hanya saja dia itu yang berat, kenapa harus pada 3 harinya, atau 7 harinya, 40 harinya. Maka kami jawab di sini, baca kitab Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Banten. Lalu dia jawab, apa katanya? Ini ya, ini bukan diskusi sebenarnya ya, bukan diskusi. Kalau cuma masih apa katanya, berarti dia kan nggak bisa baca kitab. Kalau memang bisa baca kitab, ayolah diskusi, jangan cuma nyerocos di YouTube. Ya Allah, di dalam kitabnya itu Zain itu sudah jelas bahwasanya bersedekah itu kapanpun, entah pada hari ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, kemudian 100 harinya, atau 20 harinya, 40 harinya, atau haul. Di sana jelas di dalam kitab Nihayatul Zain. Bahkan sudah berkali-kali kami juga jelaskan,
menurut Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian wa rakiban. Rasul itu mendatangi Masjid Quba di setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki maupun dalam berkendaraan. Dikomentari oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, bahwa di dalam hadis ini terdapat sebuah faidah tentang bolehnya menentukan, mengkhususkan hari untuk beramal baik dan mengkontinyukan amal baik tersebut pada hari yang ditentukan itu. Bahkan bukan hanya Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun Syekh Nawawi Banten yang membolehkan kita menentukan hari untuk berbuat baik. Bahkan ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri, kalau memang hari pas, dan seluruh YouTuber Wahabi maupun para pembela ustaz-ustaz Wahabi bisa ngaji kitab. Silakan lihat sendiri di kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan kaum Wahabi. Di sini kami akan bacakan begini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan salah satu murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, tepat di juz pertama halaman 446, terbitan Darul Kitab Al-Arabi Beirut. Wa min tajribatis salikin allati jarrabuha fa alfauha sahihatan anna man admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta awrathahu dzalika hayatal qalbi wal aqli. Dari sebagian eksperimen para ahli ibadah berdasarkan uji coba yang mereka lakukan, dan ternyata benar-benar terjadi dalam artian mujarab, yaitu barang siapa yang terus-menerus membaca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, maka hal tersebut akan membuat hati mereka dan akalnya menjadi hidup. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu syadidal lahji biha jiddan. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, beliau sangat menyenangi, menekuni zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Beliau sangat menyenanginya, beliau sangat menekuni bacaan tersebut. Wa qala li yauman, dan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, beliau berkata kepadaku, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, li hadzaini ismain wa huma al-hayyu al-qayyum ta'thirun 'azimun fi hayatil qalbi. Dua nama Allah ini, yaitu al-hayyu dan al-qayyum, memiliki pengaruh besar dalam hidupnya hati. Wa kana yushiru ila annahumal ismul a'zam, dan beliau Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah memberikan sebuah isyarat bahwasanya al-hayyu dan al-qayyum ini merupakan ismul a'zam. Wa sami'tuhu yaqulu, dan saya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya mendengar Imam Ibnu Taimiyah berkata, man wazaba ala arba'ina marratan kulla yaumin baina sunnatil fajri wa salatil fajri ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu hasalat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbuhu. Barang siapapun orangnya yang terus-menerus membaca sebanyak 40 kali setiap hari di antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh, dia membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu, maka hatinya akan hidup dan hatinya tidak akan pernah mati. Begitulah penjelasan yang sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi. Sekarang mari kita perhatikan amalan wirid yang sangat disenangi oleh Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, dengan jumlah wirid yang tertentu, yaitu dibaca sebanyak 40 kali dalam waktu yang tertentu, yaitu di antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh, bahkan dengan khasiat yang tertentu, yaitu hidupnya hati. Semuanya ini tidak pernah kita temukan dalam satu ayat suci Al-Quran pun, juga tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, tidak pernah bertanya kepada gurunya, mana dalilnya? Dalilnya mana dalilnya? Kenapa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diam 1000 bahasa? Kenapa beliau tidak bertanya dalilnya? Apa karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meyakini gurunya atau Imam Ibnu Taimiyah sebagai manusia yang selamat dari kesalahan? Tentu tidak. Tapi kenapa beliau tidak berteriak bid'ah, sesat,
sebagaimana para pengagum Imam Ibnu Taimiyah Wahabi yang ada di negeri Indonesia ini sangat hobi berteriak bid'ah, sesat, neraka. Tidak seperti itu sikap daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah maupun Imam Ibnu Taimiyah sendiri, ulama sanjungan kaum Wahabi. Lalu kenapa sekarang ada kaidah buatan Wahabi anyaran menentukan hari, menentukan waktu harus ada dalil? Sekarang mana dalilnya Imam Ibnu Taimiyah? Dalil mana? Kalau gak ada dalil bid'ah. Mikir ya. Semoga fatwa ulama sanjungan kalian sendiri Wahabi membuat hati kalian terbuka, menerima legowo. Ayo, banyak referensi, banyak bahan bacaan. Sehingga ketika kalian sudah banyak bahan bacaannya, insya Allah ilmu kalian luas. Dan ketika ilmu kalian sudah luas, insya Allah kalian sudah tidak hobi lagi, tidak senang lagi mengeluarkan urat leher hanya untuk berteriak bid'ah, sesat. Insya Allah teriakan keji seperti itu akan kalian hentikan kalau sudah kalian benar-benar punya ilmu yang memang memadai. Tirulah ulama sanjungan kalian sendiri, membaca wirid tertentu, dibaca pada waktu tertentu, jumlahnya pun juga ditentukan, bahkan khasiatnya pun juga ia sebutkan. Tidak dibid'ahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi sendiri, dan tidak dikritik oleh murid daripada Imam Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak dikritik, tidak tanya mana dalilnya, mana dalil. Enggak. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan membuat para Wahabi sadar akan kualitas diri. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian konten yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin.